Halo semuanya, selamat datang. Seneng banget rasanya bisa bahas topik yang satu ini, karena jujur aja ini tuh bener-bener pergumulan sehari-hari buat banyak orang tua di luar sana. Hari ini, kita bakal membedah sebuah riset luar biasa yang ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita pakai gawai sebagai pengasuh digital. Yuk kita langsung mulai pembahasannya. Ngaku deh, pernah nggak sih Anda ngasih HP atau tablet ke si kecil cuma biar mereka mau duduk anteng dan mengunyah makanannya? Nggak usah merasa bersalah kok, kita semua tahu. Ngasih gawai pas anak lagi rewel tuh rasanya kayak jalan keluar paling cepat dan paling masuk akal saat itu. Kayak kemenangan kecil buat orang tua yang udah capek seharian. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa dampak sebenarnya di balik ketenangan sesaat itu? Nah, siap-siap kaget ya. Datanya bilang gini, sekitar 70-90% balita saat ini, wow itu hampir semuanya loh, ternyata menatap layar jauh melampaui pedoman resmi dari WHO. Rekomendasi medis kan bilang, anak di bawah 5 tahun maksimal banget dikasih waktu layar 1 jam sehari. Tapi dengan internet di mana-mana, batas itu kayaknya mustahil banget buat dipertahanin. Angka inilah yang jadi alasan kuat kenapa masalah ini absolut krusial buat kita pahamin bareng-bareng. Oke, masuk ke bagian pertama, bahaya yang tersembunyi. Kita akan mengungkap sains di balik layar dan waktu makan. Di dalam jurnal ini, ada satu konsep yang menurut saya paling menarik buat dibahas. Namanya distracted eating, atau makan yang teralihkan. Biar gampang bayangin gini, waktu anak lagi fokus nonton kartun atau main game di layar, otak mereka tuh bener-bener terhipnotis. Saking fokusnya, otak tanpa sadar kayak neken tombol mute buat sinyal dari perut. Sinyal kenyangnya puff, hilang gitu aja. Anak dan sadar lagi apakah mereka masih lapar atau perutnya udah kepenuhan. Mereka cuma buka mulut secara otomatis, dan ini bikin mereka menelan kalori lebih banyak tanpa sadar. Akibatnya apa? Kalau gawai udah ada di meja makan, anak-anak yang kena distracted eating ini biasanya secara buta ngunyah makanan yang kurang sehat. Makanan ultra proses yang kalorinya selangit, cemilan manis, masuk terus. Ditambah lagi iklan di HP yang bikin mereka makin minta yang manis-manis. Beda ceritanya kalau layarnya disingkirkan. Tanpa gangguan, anak ternyata jauh lebih peka sama sinyal kenyang alaminya. Dan pastinya mereka lebih mau makan pilihan sehat kayak sayur dan buah segar. Bagian kedua, taruhan nutrisi. Mari kita lihat efek domino pada kesehatan balita. Mari kita urutkan efek dominonya, karena ini cukup bikin merinding ya. Pertama, gara-gara nggak fokus pas makan, muncullah picky eating atau pilih-pilih makanan. Kalau nggak disuapin sambil nonton, nggak mau buka mulut. Nah, karena sinyal kenyangnya tadi di-mute, ini bergeser jadi makan kompulsif. Langkah ketiganya udah bisa ditebak, kalori yang berlebihan bikin berat badan naik drastis, bahkan obesitas sejak kecil. Tapi, yang paling bahaya dan mengkhawatirkan itu poin keempat, stunting. Loh kok bisa? Karena perut anak udah penuh duluan sama kalori kosong dan gula, penyerapan gizi esensial buat otak dan tulangnya jadi jelek banget. Gizi berlebih dari gula, tapi miskin vitamin. Ujung-ujungnya stunting yang dampaknya nggak bisa diubah lagi nanti. Bagian ketiga, tantangan sosial dan solusi. Saatnya memberdayakan orang tua untuk mengambil kembali kendali. Nah, sebelum kita ngomongin solusi praktis, kita harus ngakuin realita di lapangan dulu nih. Di Indonesia, yang ngasuh anak kan seringnya nggak cuma ayah ibunya aja ya. Sering banget balita dititipin ke kakek, nenek, atau kerabat lain. Dan jujur aja, keluarga yang niatnya baik ini biasanya ngasih HP biar si cucu nggak rewel. Ini budaya yang nyata banget di sekitar kita. Tapi sayangnya, hal ini bisa ngerusak aturan disiplin yang mungkin udah susah payah dibangun sama orang tuanya. Tapi tunggu dulu, ada kabar baik dari risetnya. Ternyata, kalau orang tua berani pasang batasan layar yang tegas, jelas, dan dikomunikasikan secara konsisten ke seluruh rumah, coba tebak, anak-anak itu 4,07 kali lebih nurut sama aturan. Serius, angkanya segitu. Anak-anak tuh sebenarnya butuh batasan. Kalau Anda konsisten, mereka bakal jauh lebih gampang adaptasi dari yang Anda bayangin. Terus langkah praktisnya gimana? Riset ini ngasih 3 langkah yang udah terbukti. Pertama, kita duluan yang harus jadi panutan. Balita itu peniru ulung loh. Kalau ibunya makan sambil main HP, ya anaknya pasti protes kalau dilarang. Kedua, tetapkan batas waktu yang konsisten. Kurang dari 1 jam per hari buat hiburan digital. Dan ketiga, ini harga mati. 0 layar di meja makan. Jadikan waktu makan itu sebagai momen ngobrol interaktif bareng anak. Ini benar-benar bagus buat perkembangan kognitif dan emosi mereka. Sebagai pengingat dari semua sains tadi, saya mau bacain satu kutipan menarik dari jurnalnya. Peneliti bilang, peran orang tua terbukti sangat penting dalam mengatur durasi untuk menumbuhkan pola makan seimbang. Kutipan ini kayak nampar tapi juga nyemangatin kita. Intinya, kendali itu 100% ada di tangan Anda.
Gawai itu nggak bisa milihin nutrisi buat anak kita, tapi ketegasan dan kepedulian kita lah yang nentuin masa depan mereka. Nah, buat nutup pembahasan hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng. Berapa lama balita Anda menatap layar saat makan hari ini? Kalau jawabannya bikin Anda agak nggak nyaman, berarti sekarang adalah waktu yang pas banget buat mulai bikin perubahan kecil yang dampaknya besar. Terima kasih banget udah nemenin saya. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar Anda nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa!